Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenai perhitungan isotonis dan osmolitas. Pengertiannya, bila dua larutan itu memiliki tekanan osmosis yang sama, maka kedua larutan tersebut dikatakan isotonis. Nah, larutan obat suntik dikatakan isotonis jika mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan tekanan osmosis cairan tubuh, baik darah, cairan tumbal, air mata. Nah, nilainya ini sama nih dengan tekanan osmosis larutan NaCl 0,9% bobot per volume. Ingat, persen adalah gram per 100 mili. Di sini dia mempunyai titik beku yang sama dengan titik beku cairan tubuh, yaitu minus 0,52 derajat Celcius. Kemudian hipertonis dikatakan hipertonis jika larutan injeksinya itu mempunyai tekanan osmosis lebih besar dari larutan NaCl 0,9% bobot per volume. Mekanismenya seperti apa? Jika disuntikan yang larutan hipertonis itu, maka air dalam sel akan ditarik keluar dari sel, sehingga selnya itu akan mengkerut. Tetapi keadaan ini bersifat sementara dan tidak akan menyebabkan rusaknya sel tersebut, tapi menyebabkan nyeri pada saat penyuntikan, nyeri banget, sakit. Kalau hipotonis, dikatakan hipotonis jika larutan injeksinya itu mempunyai tekanan osmosis lebih kecil dari larutan NaCl 0,9% bobot per volume. Mekanismenya seperti apa? Air dari larutan injeksi itu akan diserap masuk ke dalam sel, akibatnya dia akan mengembang. Terus selnya itu akan pecah. Jika yang pecah itu sel darah merah akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan hemolisa. Pecahnya sel ini akan dibawa aliran darah dan dapat menyumbat pembuluh darah yang kecil seperti pembuluh darah otak. Sekarang tonisitas. Injeksi terutama subkutan jika tidak isotonis maka akan menimbulkan rasa sakit. Sel-sel sekitar penyuntikan dapat rusak, kemudian penyerapan bahan obat juga tidak dapat lancar. Kalau intralumbal, jika terjadi perubahan tekanan osmosis pada cairan lumbal, maka akan menimbulkan perangsangan pada selaput otak. Intravena, terutama pada infus intravena nih, dapat menimbulkan hemolisa. Cairan tubuh itu masih dapat menoleransi tekanan osmosis larutan injeksi yang sama nilainya dengan larutan NaCl 0,6 sampai 2% bobot per volume. Cara menghitungnya ada 3 cara, yaitu PTB, ekivalensi NaCl, dan osmolaritas. Cara PTB penurunan titik beku itu disebut juga metode krioskopik. Metode kelas 1. Suatu larutan dinyatakan isotonis dengan serum atau cairan mata jika membeku pada suhu minus 0,52 derajat Celcius. Untuk memperoleh larutan isotonis, maka dapat ditambahkan si NaCl atau zat lain yang cocok. Dapat dihitung dengan rumus B sama dengan B ini adalah bobot tambahan NaCl sama dengan 0,52 dikurangi B1 kali C1. B1 itu adalah PTB zat. C1 adalah konsentrasi zat dalam satuan persen bobot per volume. Ingat ya, ini persen bobot per volume. Ditambah B2 C2 tambah zat-zat yang lain. Sama, PTB-nya itu pasti sudah diketahui. Dibagi PTB zat tambahan NaCl. Contohnya ini, resep metadon HCl 10 mg, Miskevak isotonis CnACl at 10 ml. Jika A 0,101. Di sini sudah diketahui PTB metadon HCl. Kemudian sudah diketahui juga PTB NaCl. Pasti nanti kalau ditanyakan berapa NaCl yang diperlukan, pasti ada data-data PTB-nya atau delta TF-nya nih. Maka NaCl yang diperlukan supaya larutan tersebut isotonis adalah di sini kalian cari dulu C-nya. C metadon. Konsentrasi si metadon. Di sini tertulis 10 mg dalam 10 mili. Ditulis saja, jadikan persen. Persen itu adalah gram per 100 mili. Dijadikan sama dengan 0,1 gram per 100 mili sama dengan 0,1% bobot per volume. Mengubah ini ke sini Anda sudah harus bisa. Ya, gram per 100 mili udah harus di luar kepala. B sama dengan 0,52 min B1 C per PTB, ya kan? Agar isotonis maka B sama dengan 0,52 itu ketetapan dikurangi 0,1. 0,1 itu apa? Konsentrasi.
C. Terus kemudian dikalikan 0,101. 0,101 adalah si PTB dari metadon. Dibagi 0,576. Zat pengisotonisnya PTB NaCl berapa? 0,576. Maka B sama dengan 0,885243. Silahkan Anda berlatih ya. Jadi bobot NaCl yang masih diperlukan untuk tiap 100 cc sama dengan 0,885243 gram. Maka untuk 10 cc bobot NaCl yang diperlukan adalah 0,0885243 gram atau 0,088 gram. Kemudian cara kedua menghitung delta TF. Contohnya ini ada resep ranitidin HCl 27,9 mg, kemudian ada natrium hidrogen fosfat anhidrat 0,98 mg, ada kalium hidrogen fosfat 1,5 mg dan ad aqua pro injeksi 1 ml. Maka Anda harus merubah masing-masing. Di sini saya sudah merubah yang C ranitidinnya. Nanti silakan Anda teruskan. Berarti konsentrasi ranitidinnya adalah 2790 mg per 100 ml sama dengan 2,79 gram per 100 ml. Jadi konsentrasi zatnya adalah 2,79%. Terus ini sama nih, natrium hidrogen fosfatnya. Nih, di sini. Jadi 0,11. Terus kalium hidrogen fosfatnya jadinya 0,15. Konsentrasinya udah ketemu. Terus TF 1% ini pasti diketahui kayak PTB. Kalau cara krioskopik itu kalau enggak PTB yang diketahui, TF 1% nya diketahui. Contohnya ini ranitidin TF 1% nya 0,1. TF 1% ini adalah penurunan titik beku yang diakibatkan oleh 1% zat. Ingat, 1% berarti 1% zat. Kemudian natrium hidrogen fosfat, TF 1% nya 0,24 diketahuinya. Kalium hidrogen fosfat 0,25. Setelah Anda cari tadi konsentrasi zat sudah ketemu, TF 1% nya sudah diketahui, maka TF zat dalam sediaan Anda harus cari juga. Ya, caranya seperti apa? Kalian TF 1% dikalikan konsentrasi. Jadi 0,1 kalikan 2,79 sama dengan 0,279. Begitu pula bawahnya. 0,2 kali 0,15 sama dengan 0,0375. Dikatakan isotonis jika delta TF-nya itu sama dengan 0,52. Maka kekurangan delta TF agar isotonis sama dengan 0,52 ini dari sini dikurangi 0,279 dari sini. Ya kan? Dikurangi 0,0264. Kemudian dikurangi ini sama dengan 0,1771. Silahkan Anda harus berlatih. Maka delta TF sebesar 0,52 sebanding dengan NaCl 0,9%, maka delta TF 0,1771 larutan sebanding dengan NaCl sebesar 0,1771. Yang ini ya kan, delta TF yang diketahui, yang dicari 0,1771 dibagi 0,52 kalikan 0,9% sama dengan 0,306%. Maka jumlah NaCl yang perlu ditambahkan ke dalam sediaan agar isotonis adalah sebesar 0,306 gram per 100 ml. Sediaan atau dijadikan ke miligram per mili jadi 3,06 mg per mili sediaan. Kemudian ada metode LISO. Metode ini dipakai jika data E dan delta TF-nya itu tidak diketahui. Dengan menggunakan LISO dapat dicari harga E atau delta TF-Z, lalu perhitungan tonisitas dapat dilanjutkan dengan cara seperti yang tadi sudah dijelaskan. Hubungan antara ekivalensi dan NaCl E dengan LISO itu E sama dengan 17 LISO per M. E-nya itu ekivalensi, kemudian L LISO, nilai tetapan LISO zat. Kemudian ini bisa dilihat di tabel, M-nya itu adalah massa molekul zat. Hubungan antara delta TF dengan LISO itu TF sama dengan LISO dikali M kali 1000 per M
kalikan V. Kemudian ada cara ekivalensi NaCl. Yang dimaksud dengan ekivalen dari NaCl itu adalah sekian gram NaCl yang memberikan efek osmosis yang sama dengan 1 gram dari suatu zat terlarut tertentu. Jika ekivalensi efedrin HCl sama dengan 0,28, itu artinya apa? Efedrin 0,2 artinya adalah tiap 1 gram efedrin HCl itu setara dengan 0,28 gram NaCl. Kemudian jika bobot zat X sama dengan W gram, maka ekivalennya adalah W kalikan E gram NaCl. Larutan isotonis NaCl 0,9% bobot per volume, artinya tiap 100 ml NaCl itu setara dengan 0,9 gram NaCl. Ingat ya, pastilah tiap 100 ml NaCl setara dengan 0,9 gram NaCl. Persen artinya adalah gram per 100 ml. 0,9 gram setara dengan 100 ml NaCl setara dengan 0,9 gram NaCl. Kemudian jika bobot NaCl sama dengan W kalikan E gram, maka volume yang isotonis adalah W dikalikan E kalikan 100 per 0,9, sehingga dapat dirumuskan V aksen. V aksen adalah volume larutan yang sudah isotonis dalam satuan mili dikalikan W. W ini adalah bobot zat aktif dalam satuan gram. E adalah nilai ekivalensi zat aktif. Rumusnya 100 ini tadi tetapan dibagi 0,9 sama dengan W kalikan E kalikan 111,1. Dan akhirnya kita dapatkan rumus sebagai berikut. B, bobot zat tambahan dalam satuan gram. V ini adalah volume larutan dalam satuan mili. Kemudian W itu bobot zat khasiat dalam satuan gram, dan E adalah ekivalensi zat aktif terhadap NaCl. B sama dengan 0,9 dibagi 100 kalikan V dikurang W kalikan E. Ada 3 jenis keadaan tekanan osmosis larutan obat. Keadaan isotonis apabila B itu nilainya 0, maka 0,9 per 100 kali V sama dengan W kali E. Ketika hipotonis apabila nilai B-nya itu positif, maka 0,9 per 100 kali V lebih besar dari W kali E. Jika hipertonis, maka nilai B-nya itu negatif. Maka 0,9 per 100 kali V kurang dari W kali E. Nah, kalau yang ini prokain 0,9 prokain HCl 1, prokain HCl 0,24, kemudian klorbutanol 0,5, klorbutanol 0,18, NaCl QS Aquades at 100 ml. Maka NaCl ini perlukan untuk resep di atas itu berapa? Rumusnya tadi adalah B sama dengan 0,9 per 100 B 0,9 per 100 dikalikan V. 0,9 ini dalam tanda kurung ya, berarti kan 0,9 dikalikan V. V-nya ini adalah 100 mili, maka 0,9 dikalikan 100 per 100. 100 ini yang di sini per 100, 0,9 dibagi 100, kemudian kalikan V. V-nya ini adalah Aquades at 100 mili. Jadi 0,9 per 100 dikalikan 100. Ya kan? Bisa ditulis kayak gini kan? Dikurangi W1 kali E. W1 tadi bobot prokain berapa? 1 gram. Ekivalensinya 0,24 gram, W2-nya 0,5, kemudian klorbutanol 0,18. Kemudian ini 100 coret, maka 0,9 dikurangi 0,24 ditambah 0,09, maka sama dengan 0,57. Kemudian
Bila 0,76 gram NaCl harus ditambahkan ke dalam 100 ml 1% bobot per volume larutan atropin sulfas supaya isotonis, maka larutan atropin sulfat isotonis itu adalah diketahui ekivalensi atropin sulfat sama dengan 0,9 dikurangi 0,76. Nih. Ini 0,76 gram harus ditambahkan ke dalam 100 ml. Jadi 0,9 dikurangi 0,76 sama dengan 0,14. Artinya 1 gram atropin sulfat itu setara dengan 0,14 gram NaCl dalam 100 ml. Jadi agar larutan isotonis 0,9 gram NaCl dalam 100 ml ekivalen dengan 0,9 dibagi 0,14 dari sini. Kemudian dikalikan 1 gram atropin sulfas, jadi hasilnya adalah 6,43 gram per 100 cc atau sama dengan 6,43% bobot per. Kemudian kalau cara B, ekivalen atropin sulfas itu 0,9 dikurangi 0,76 sama dengan 0,14 dan volumenya tadi 100 ml. Maka 0,9 dibagi 100 kali 100 sama dengan W kali 0,14, maka W sama dengan 0,9 dibagi 0,14 sama dengan 6,43% atau 6,43 gram dalam 100 ml. Kemudian contoh lagi, hitung volume isotonis dari 0,55 gram efedrin, 0,3 HCl dan 0,17 gram glukos 0,1. Berapakah volume isotonis? V isotonis sama dengan sigma W kali E kali 111,1. Sigma W 0,55 gram. Masukkan bobotnya. Kemudian dikalikan ekivalensi. Masukkan 0,3 ditambah 0,17 karena di sini ada glukos juga ya kan. Dikalikan 0,1 kemudian dikali 111,1 mili sama dengan 0,165. Yang ini kemudian ditambah 0,017 kali 111,1, maka hasilnya adalah 0,182 dikalikan 111 sama dengan 20,22 mili dibulatkan jadi 20 mili. Jadi zat-zat tadi bila dilarutkan dalam air at 20 mili maka akan isotonis. Tugasnya ini nanti silahkan Anda kerjakan baik menggunakan metode PTB maupun dengan menggunakan metode ekivalensi. Nah, sekarang osmolaritas. Osmolaritas etiket pada larutan yang diberikan secara IV, secara intravena untuk melengkapi cairan makanan bergizi atau elektrolit dan injeksi manitol sebagai diuretik osmotik disyaratkan untuk mencantumkan harus ada nih kadar osmolarnya. Keterangan kadar osmolar pada etiket suatu larutan parenteral itu untuk membantu memberikan informasi pada dokter apakah larutan tersebut hipoosmosis, isoosmosis, atau hiperosmosis. Kemudian satuan kadar osmolar itu sama dengan miliosmol, sama dengan zat terlarut per liter larutan. Kadar osmolar ideal dapat ditentukan dengan rumus miliosmol per liter sama dengan weight of substance gram per liter dikalikan N. N di sini adalah ion dibagi molecular weight BM kemudian dikalikan 1000. Contoh soalnya ada di slide berikutnya. Nah, sekarang kalau ini dibuat infus mengandung KCl 2,98 gram per liter dan dextrose 42,09 gram per liter, maka osmolaritas KCl-nya berapa? W sama dengan 2,98 gram per liter. Kemudian N K plus Cl min, maka ada 2 ion dan BM-nya 74,553 dimasukkan miliosmol per liter sama dengan
2,98 gram kalikan 1000. Kemudian dikalikan 2 dibagi 74,55 bm-nya sama dengan 79,95 miliosmol per liter. Kemudian osmolaritas dekstrosa N sama dengan 1 molekul dekstrosa, miliosmolaritas per liter sama dengan 42,09 gram kalikan 1000 kali 1 per 198,2 sama dengan 212,36. Terus dijumlah 79,95 tambah 212,36 sama dengan 292,31 miliosmolaritas per liter. Ini termasuk isotonis. Nanti setelah ini ada tabel. Hubungan antara osmolaritas dan tonisitas. Miliosmol per liter jika lebih dari 350 maka hipertonis. Jika 329 sampai 350 sedikit hipertonis, kemudian 270 sampai 328 isotonis, dan sedikit hipotonis jika 250 sampai 269, hipotonis jika 0 sampai 249. Terima kasih.